Jika Anda ingin tahu mengapa armadillo kecil selamat dari kepunahan yang membunuh raksasa, pastikan Anda menekan like dan subscribe. Kita akan melihat Dasypodidae, armadillo modern, melintasi periode kuarter, era fluktuasi iklim ekstrim. Anda merasakan siklus lingkungan yang tak henti-hentinya, periode glasial yang kering dan dingin berganti dengan periode interglasial yang hangat dan basah. Di Amerika Selatan, siklus ini mengubah padang rumput dan hutan secara dramatis. Dalam skenario ini, Anda melihat bagaimana ukuran kecil Dasypodidae terbukti menjadi aset evolusioner. Glyptodons, dengan ukuran megafauna mereka, terikat pada kebutuhan energi yang sangat besar dan sumber daya yang spesifik. Mereka membutuhkan makanan yang melimpah dan stabil. Ketika musim kering datang atau suhu anjlok, masa tubuh mereka menjadi beban, mempercepat kematian akibat kelaparan atau stres termal. Sebaliknya, Anda mengamati Dasypodidae. Ukuran kecil berarti kebutuhan energi yang rendah. Dengan metabolisme dasar yang rendah, bradymetabolism, seperti banyak senahtra, mereka dapat bertahan hidup dengan makanan serangga yang terbatas di saat sulit. Ketika kondisi menjadi sangat buruk, mereka dapat menggunakan liang bawah tanah mereka sebagai perlindungan, di mana suhu lebih stabil dan mereka dapat memasuki semacam hibernasi ringan. Tetapi kunci kelangsungan hidup Dasypodidae bukan hanya ukuran kecil dan metabolisme rendah, melainkan strategi reproduksi mereka. Anda menyaksikan Dasypodidae bereproduksi dengan cepat. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih pendek dan, pada spesies seperti armadillo 9 pita, Dasypus novemcinctus, mereka menunjukkan polyembrioni, kemampuan unik untuk melahirkan anak kembar identik dalam jumlah besar dari satu sel telur. Adaptasi ini sangat penting dalam lingkungan yang tidak stabil. Polyembrioni berfungsi sebagai kebijakan asuransi evolusioner. Dalam kondisi baik, mereka dapat dengan cepat meningkatkan populasi mereka. Jika terjadi kepunahan lokal karena musim kering yang parah atau serangan predator, populasi dapat pulih dengan cepat. Anda melihat bahwa fleksibilitas ekologis dan reproduktif ini adalah kebalikan dari spesialisasi Glyptodons. Glyptodons bereproduksi lambat, memiliki masa kehamilan yang lama, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kedewasaan seksual, strategi yang hanya efektif di lingkungan yang sangat stabil. Ketika perubahan iklim Pleistosen datang, Glyptodons tidak dapat pulih dari penurunan populasi. Mereka punah, namun, Anda melihat Dasypodidae bertahan. Perisai fleksibel mereka, yang dikombinasikan dengan kemampuan untuk bersembunyi di bawah tanah dan berkembang biak dengan cepat, memastikan bahwa garis keturunan mereka akan melintasi masa-masa yang paling sulit. Anda menyadari bahwa untuk bertahan hidup dalam fluktuasi lingkungan yang ekstrim, kadang-kadang yang terkuat dan terlindungi sempurna bukanlah yang menang, melainkan yang paling lincah dan mampu berlipat ganda dengan cepat. Kelangsungan hidup armadillo adalah kemenangan strategi R, pertumbuhan cepat, atas spesialisasi K, kompetisi stabil. 3484 karakter. Jika Anda ingin tahu bagaimana armadillo menemukan makanan mereka yang tersembunyi, silakan like dan subscribe. Kita akan fokus pada Dasypodidae, garis keturunan armadillo modern, dan spesialisasi sensorik mereka selama jutaan tahun terakhir. Anda menyaksikan armadillo bergerak di malam hari. Di atas tanah yang penuh serasah, mereka tidak mengandalkan penglihatan yang tajam. Perisai mereka mungkin berfungsi sebagai pertahanan utama, tetapi untuk menemukan makanan yang mendukung metabolisme rendah mereka mengandalkan indera penciuman yang luar biasa. Perhatikanlah moncong mereka yang panjang dan lentur. Di dalamnya, Anda melihat turbinat hidung, tulang-tulang berlekuk yang sangat kompleks. Turbinat ini meningkatkan luas permukaan untuk epitel penciuman, memungkinkan mereka mendeteksi bau serangga dan larva yang tersembunyi di bawah permukaan tanah, bahkan hingga kedalaman beberapa sentimeter. Evolusi ini didorong oleh ceruk makan yang mereka pilih. Daripada bersaing dengan herbivora besar, seperti Glyptodons, untuk rumput atau mamalia lain untuk bangkai, Dasypodidae mengkhususkan diri pada laci makanan tersembunyi. Anda melihat bagaimana moncong itu bekerja selaras dengan kaki depan mereka yang kuat. Armadillo menyentuh tanah dengan moncongnya, memindai aroma mangsa yang tersembunyi. Begitu mereka mendeteksi bau yang tepat,
cakar depan mereka segera bekerja. Dalam beberapa detik, mereka telah menggali lubang yang sempurna, mengekspos makanan yang tidak dapat diakses oleh hampir semua karnivora atau pemakan serangga lainnya. Adaptasi moncong ini jauh lebih dari sekadar alat sensorik, itu juga merupakan alat gali. Moncong yang kokoh dan sedikit dilapisi perisai di bagian atasnya melindungi kepala saat mereka mendorong ke dalam tanah yang keras. Bandingkan lagi dengan Glyptodons. Anda melihat bahwa moncong Glyptodons jauh lebih tumpul dan lebih kaku, dirancang untuk merumput, bukan mencari serangga. Gigi mereka, seperti yang kita bahas, berevolusi untuk menggiling rumput, dan indera penciuman mereka ditujukan untuk mendeteksi vegetasi di permukaan. Spesialisasi Dasypodidae pada ceruk insektivora bawah tanah terbukti menjadi strategi kelangsungan hidup yang unggul di era ketidakstabilan. Ketika perubahan iklim Pleistosen merusak vegetasi, yang Glyptodons andalkan, populasi serangga dan sumber makanan bawah tanah lainnya jauh lebih stabil. Dengan moncong yang terspesialisasi dan cakar yang sempurna, Dasypodidae memiliki paspor untuk makanan yang konsisten, terlepas dari apa yang terjadi di permukaan. Anda melihat bahwa keberhasilan sejati armadillo modern tidak hanya berasal dari baju besi tulang mereka, tetapi dari kombinasi pertahanan fisik dengan adaptasi perilaku dan sensorik yang memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan penuh dari dunia tersembunyi. Mereka berhasil di mana megafauna gagal, karena mereka menguasai apa yang ada di bawah kaki mereka. 3.488 karakter. Jika Anda siap menyaksikan bagaimana pergeseran daratan memicu pertempuran terakhir antara armadillo raksasa dan armadillo kecil, silakan like dan subscribe. Kita akan fokus pada peristiwa geologis paling signifikan bagi Sinatra, penutupan jalur laut Amerika Tengah. Anda kembali ke sekitar 3 juta tahun yang lalu. Selama puluhan juta tahun, Amerika Selatan terisolasi, terapung di lautan, memungkinkan cingulata berevolusi tanpa bersentuhan dengan mamalia plasenta yang mendominasi di utara. Namun, di bawah permukaan laut, lempeng-lempeng tektonik bergerak. Anda menyaksikan, dalam gerakan yang sangat lambat, dasar laut di antara dua benua mulai terangkat. Aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng Nazca dan Karibia akhirnya menjembatani celah ini. Jalur Laut Amerika Tengah, yang dulunya memisahkan Atlantik dan Pasifik, kini ditutup. Inilah momen dramatis yang dikenal sebagai pertukaran biota Amerika Raya, Great American Biotic Interchange. Anda merasakan gelombang kehidupan baru yang bergerak. Dari utara, banjir karnivora placental, seperti kucing bergigi pedang, Smilodon, jaguar, dan anjing purba, mulai berbondong-bondong menyeberang ke Amerika Selatan yang kaya dan belum pernah ditempa oleh persaingan ganas ini. Bagi Glyptodons, kedatangan ini adalah hukuman mati yang diperlambat. Anda melihat bagaimana Glyptodons, yang perisai mereka dirancang untuk menahan gigitan Sparassodons yang lebih primitif, kini menghadapi predator yang lebih cepat, lebih cerdas, dan sering berburu dalam kelompok. Kekakuan mereka menjadi kelemahan fatal. Mereka tidak bisa melarikan diri, dan predator baru belajar cara menyerang bagian perut atau mengalahkan mereka melalui serangan terkoordinasi. Namun, pertukaran biota ini juga memungkinkan Dasypodidae, armadillo modern, untuk melakukan ekspansi besar mereka ke utara. Anda menyaksikan armadillo 9 pita, berkat adaptasi mereka yang fleksibel, menjadi salah satu Sinatra yang paling sukses melakukan perjalanan ke utara. Mereka adalah generalis yang mampu bertahan hidup di berbagai habitat dan, yang paling penting, mereka membawa strategi pertahanan yang unik. Karnivora utara, yang berevolusi untuk memangsa mamalia yang melarikan diri atau bertarung, bingung dengan makhluk yang hanya menghilang ke bawah tanah. Kemampuan menggali armadillo, dikombinasikan dengan metabolisme rendah dan strategi reproduksi cepat, memberi mereka keunggulan kompetitif yang mematikan. Anda menyadari bahwa penutupan jalur laut ini adalah ujian terakhir bagi evolusi cingulata. Glyptodons, yang terlalu spesial dan terikat pada sumber daya yang stabil, tidak mampu mengatasi persaingan dan tekanan predator yang baru. Spesialisasi ekstrim mereka, yang selama puluhan juta tahun menjadi mahkota mereka, kini menjadi rantai besi yang menyeret mereka ke kepunahan di akhir Pleistosen. Namun, Anda melihat Dasypodidae, yang memegang prinsip fleksibilitas dan adaptasi ekologis, tidak hanya bertahan,
tetapi juga berkembang melintasi dua benua. Mereka membuktikan bahwa dalam menghadapi perubahan geologis besar, yang paling berharga bukanlah pertahanan terkuat, melainkan adaptasi yang paling serbaguna. 3481 karakter. Jika Anda siap menyaksikan Armadillo menaklukkan benua baru, pastikan Anda menekan like dan subscribe. Kita akan melintasi jembatan darat Panama, sekitar 3 juta tahun yang lalu, selama pertukaran biota Amerika Raya. Anda menyaksikan tanah kering dan sempit yang kini menghubungkan dua ekosistem yang berbeda secara evolusioner. Ini adalah koridor kehidupan. Sementara karnivora placental berbondong-bondong ke selatan, Sinatra juga memulai perjalanan balasan ke utara. Di antara mereka yang berani melintasi, Anda melihat perwakilan dari kedua garis keturunan Cingulata. Glyptodons, dengan langkah guntur lambat mereka, adalah yang pertama. Anda menyaksikan raksasa-raksasa itu perlahan memasuki Amerika Utara, membawa perisai tulang masif mereka ke habitat baru. Glyptodons berhasil menyebar, mencapai sejauh Amerika Utara bagian selatan. Namun, mereka menghadapi persaingan yang ganas dari herbivora besar yang sudah mapan di sana dan predator yang lebih lincah yang segera belajar bagaimana mengeksploitasi keterbatasan mereka. Namun, yang benar-benar sukses dalam invasi ini adalah Dasypodidae. Anda melihat armadillo modern, kecil, dan bergerak cepat, menjelajahi lanskap yang baru. Kunci keberhasilan mereka bukanlah perisai mereka yang sederhana, tetapi kecocokan ekologis mereka dengan ceruk yang belum terisi. Di Amerika Utara, ekosistem sudah memiliki mamalia yang bersaing untuk mendapatkan daging dan tanaman di permukaan. Tetapi mamalia berarmor kecil, insektivora, dan penggali yang efisien adalah hal baru. Anda menyaksikan armadillo 9 pita, Dasypus novemcinctus, beradaptasi dengan sangat baik. Perisai berengsel mereka dan cakar yang kuat memungkinkan mereka menjadi insinyur ekosistem yang tak tertandingi, menciptakan liang untuk perlindungan dari predator dan fluktuasi suhu. Mereka mampu memakan serangga dan makanan lain di berbagai zona iklim. Keberhasilan mereka di utara juga disebabkan oleh adaptasi perilaku unik mereka. Anda melihat bagaimana mereka bergerak tidak terduga, melompat atau menggali dengan cepat saat terkejut, membuat karnivora utara yang tidak terbiasa dengan taktik semacam itu menjadi frustrasi. Kontras ini sangat mencolok. Glyptodons membawa pertahanan absolut yang mengikat mereka pada spesialisasi ekstrim, sementara Dasypodidae membawa adaptasi yang fleksibel. Anda melihat Glyptodons akhirnya musnah di utara, dan bahkan di selatan, ketika zaman es Pleistosen mencapai puncaknya dan populasi manusia purba tiba. Kekakuan, ukuran, dan kebutuhan makanan yang spesifik adalah hukuman mati. Namun, armadillo kecil terus menyebar ke utara, membuktikan bahwa evolusi tidak selalu menghargai yang terbesar atau yang paling kuat. Kadang-kadang, yang paling fleksibel dan mampu memanfaatkan celah yang tak terlihat, seperti dunia terowongan yang kaya serangga, adalah yang bertahan dan makmur. Anda menyaksikan akhir dari kisah baju besi tulang raksasa, dan awal dari ekspansi global baju besi tulang kecil yang kini tersebar luas. 3481 karakter. Jika Anda siap menyaksikan ujian akhir bagi baju besi tulang, silakan like dan subscribe. Kita kembali ke Amerika Selatan, sekitar 2 juta tahun yang lalu, di mana persaingan telah meningkat tajam. Anda merasakan perubahan dramatis dalam dinamika predator. Sparassodons, karnivora marsupial purba, kini menghadapi pesaing yang jauh lebih tangguh, karnivora placental dari utara. Anda melihat kucing bergigi pedang, Smilodon, jaguar, puma, dan serigala dire memasuki benua ini. Karnivora placental ini adalah evolusi yang ramping, cepat, dan sangat cerdas. Mereka tidak hanya mengandalkan gigitan penghancur tulang, mereka mengandalkan strategi, kelincahan, dan kekuatan kelompok. Mereka mewakili tekanan seleksi yang sama sekali baru bagi Cingulata. Glyptodons, meskipun perisai mereka tebal dan dilengkapi dengan gada ekor yang menakutkan, menghadapi musuh yang dapat bekerja secara terkoordinasi. Anda menyaksikan betapa rentannya Glyptodon raksasa itu ketika beberapa predator, seperti serigala dire, menyerang dari berbagai sisi. Mereka tidak bisa bergerak cepat untuk melarikan diri, dan kekakuan mereka menjadi beban yang membatasi kemampuan bertarung mereka.
Anda melihat bahwa karnivora baru ini dengan cepat belajar titik-titik lemah armor yang kaku. Mereka menyerang bagian perut yang tidak terlindungi ketika Glyptodon mencoba berjongkok, atau mereka mencoba membalikkan raksasa itu. Pertahanan statis yang sempurna terhadap predator purba terbukti tidak memadai melawan kecerdasan dan kelincahan modern. Namun, di tengah kekacauan megafauna ini, Anda mengamati Dasypodidae. Armadillo modern juga menghadapi peningkatan tekanan, tetapi strategi pertahanan mereka terbukti superior. Mereka tidak memilih pertempuran. Anda menyaksikan armadillo 9 pita panik ketika jaguar mendekat. Alih-alih mengandalkan perisai fleksibel mereka untuk menahan serangan, mereka menggunakan energi yang sangat besar untuk satu tujuan, menghilang. Dalam beberapa detik, dengan cakar kuat mereka telah menggali ke dalam tanah yang keras, meninggalkan hanya sedikit perisai punggung mereka yang terlihat. Bagi karnivora placental yang dilatih untuk kecepatan dan kejar-kejaran, menggali armadillo dari liangnya adalah pengeluaran energi yang terlalu besar untuk hasil yang kecil. Armadillo tidak hanya membawa perisai, mereka membawa pertahanan yang dapat diakses dengan cepat ke dunia bawah tanah, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh predator. Anda menyadari bahwa invasi dari utara menjadi pembeda yang sangat jelas antara kedua jalur evolusi cingulata. Glyptodons, dengan ukuran mereka yang lambat dan kebutuhan sumber daya yang besar, tidak dapat bersaing dengan herbivora utara yang berevolusi. Dan mereka tidak dapat melawan predator baru. Mereka adalah korban utama dari pertukaran biota Amerika Raya. Dasypodidae, di sisi lain, berhasil karena mereka mengisi ceruk yang unik dan membawa strategi bertahan hidup yang unik. Mereka menguasai dunia bawah tanah, di mana predator tercepat dan tercerdas sekalipun harus mengakui kekalahan. Kelangsungan hidup mereka adalah bukti bahwa adaptasi perilaku dan kelincahan ekologis lebih kuat daripada baju besi tulang yang paling masif sekalipun. 3484 karakter. Jika Anda ingin melihat bagaimana ancaman baru memicu adaptasi yang berbeda di dua benua, silakan like dan subscribe. Kita akan menyaksikan intensifikasi perlombaan senjata evolusioner yang dipicu oleh pertukaran biota Amerika Raya. Bayangkan Anda dapat membandingkan Glyptodons dan Dasypodidae di era Pleistocene. Keduanya membawa armor tulang, tetapi menghadapi tekanan yang berbeda. Di Amerika Selatan, Glyptodons menghadapi predator placental yang cepat. Respons evolusioner mereka terhadap ancaman baru ini terbagi dua. Pertama, beberapa spesies Glyptodon menjadi lebih besar, mencapai massa tubuh yang ekstrim, hingga 2 ton, untuk mencapai ambang batas di mana tidak ada predator tunggal yang dapat mengalahkan mereka. Kedua, mereka menyempurnakan persenjataan ekor, seperti gada berduri pada Dudicurus, sebagai pertahanan aktif dan alat persaingan internal. Anda melihat bahwa diversifikasi Glyptodon di Pleistocene adalah upaya putus asa untuk memperketat spesialisasi pertahanan mereka, mengabaikan biaya energi dan kelincahan. Mereka beradaptasi dengan menjadi lebih Glyptodon. Sementara itu, di Amerika Utara, Dasypodidae menghadapi serangkaian predator baru, serta tantangan iklim yang lebih dingin dan kering. Anda melihat bahwa di sana, Dasypodidae mengkhususkan diri lebih lanjut dalam kemampuan menggali dan fleksibilitas metabolisme. Contoh terbaik adalah armadillo 9 pita, Dasypus novemcinctus. Spesies ini menunjukkan poliembrioni obligat, hampir selalu melahirkan 4 anak identik, sebuah adaptasi yang memungkinkan pemulihan populasi yang cepat di lingkungan yang penuh risiko. Perhatikanlah adaptasi yang paling terkenal, kemampuan beberapa Dasypodidae, seperti armadillo 3 pita, Taulipetes, untuk menggulung diri menjadi bola yang hampir sempurna. Ini adalah evolusi aktif yang melengkapi perisai berengsel mereka. Anda menyaksikan bahwa ketika predator yang cepat mendekat, kemampuan untuk tiba-tiba berubah menjadi bola keras, menutup semua bagian lunak, adalah strategi yang jauh lebih efektif daripada mencoba melarikan diri atau menggali dengan tergesa-gesa. Divergensi ini menunjukkan bahwa meskipun armor tulang adalah fitur dasar cingulata, tekanan lingkungan yang berbeda mendorong solusi yang berlawanan. Glyptodons, terikat pada lingkungan terbuka dan makanan herbivora, memilih spesialisasi raksasa dan senjata ofensif. Dasypodidae, yang didorong oleh kebutuhan untuk mencari makan serangga dan bertahan dari predator di darat dan di udara, memilih fleksibilitas,
ukuran kecil, dan adaptasi perilaku cepat. Anda menyadari bahwa peningkatan persaingan dari utara adalah katalis terakhir dalam kisah ini. Ia menguji batas-batas kekakuan Glyptodons dan fleksibilitas Dasypodidae. Ketika zaman kuarter dan kepunahan megafauna tiba, adaptasi ekstrim Glyptodons tidak dapat mengatasi perubahan mendadak, menyebabkan mereka punah. Namun, adaptasi Dasypodidae, fleksibilitas, poliembrioni, dan penguasaan dunia bawah tanah, memastikan kelangsungan hidup mereka sebagai pembawa bendera baju besi tulang Sinatra hingga hari ini. 3.499 karakter. Jika Anda penasaran mengapa armor tulang terbaik pun gagal, silakan like dan subscribe. Kita akan menyaksikan babak terakhir Glyptodontidae di era Pleistocene akhir, di hadapan lawan-lawan yang paling cerdas. Anda melihat Glyptodon, sebuah kubah tulang masif. Ia terlindungi sepenuhnya dari serangan tunggal atau predator yang primitif. Tetapi dengan kedatangan karnivora placental dari utara, seperti serigala dire, Canis dirus, dan kucing bergigi pedang, Smilodon, tantangan predator telah berevolusi dari kekuatan mentah menjadi strategi terorganisir. Inilah yang kita sebut tirani inersia. Inersia adalah keengganan suatu objek untuk mengubah keadaan geraknya. Bagi Glyptodon, inersia berarti mereka sulit untuk memulai gerakan, dan bahkan lebih sulit untuk bermanuver dengan cepat. Berat badan mereka, yang merupakan pertahanan pasif mereka, kini menjadi kelemahan aktif. Anda menyaksikan serigala dire berburu. Mereka adalah pemburu kelompok, cepat, dan bekerja sama. Mereka tidak mencoba menghancurkan perisai Glyptodon secara langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi pengepungan dan manipulasi. Bayangkan satu kelompok predator mengepung Glyptodon yang bergerak lambat. Beberapa menyerang bagian yang lemah seperti wajah atau kaki, sementara yang lain fokus pada satu tujuan, membalikkan raksasa itu. Massa besar Glyptodon sulit diangkat, tetapi jika mereka didorong dengan kekuatan yang cukup dari samping, pusat gravitasinya akan berpindah. Anda melihat bagaimana Glyptodon yang sudah jatuh tidak dapat membalikkan diri lagi karena fusi tulang belakang dan kekakuan perisai mereka. Ketika Glyptodon berada dalam posisi terlentang, bagian perut mereka yang lembut dan tidak berarmor kini terbuka, menawarkan target yang mudah bagi predator yang cerdas. Pertahanan Dasypodidae, armadillo modern, berbeda secara radikal. Dasypodidae tidak pernah mengembangkan inersia yang tinggi. Perisai fleksibel mereka dan kemampuan menggali dengan cepat adalah kebalikan dari kekakuan. Ketika menghadapi predator kelompok, armadillo tidak mencoba melawan atau bertahan di tempat. Mereka lari, atau segera menggali ke bawah tanah. Anda menyadari bahwa tirani inersia ini tidak hanya berlaku untuk predator. Glyptodons, dengan mobilitas terbatas mereka, sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Mereka tidak dapat bermigrasi dengan cepat ketika sumber makanan mereka habis selama siklus kekeringan Pleistocene. Kekuatan Dasypodidae terletak pada bobot yang ringan dan metabolisme yang rendah, memungkinkan mereka untuk bersembunyi secara termal dan secara ekologis. Armor tulang mereka berfungsi, tetapi itu hanyalah lapisan pelindung yang memungkinkan strategi melarikan diri, bukan strategi bertarung. Di akhir Pleistocene, di hadapan karnivora yang cerdas dan lingkungan yang berubah-ubah, Glyptodons tidak dapat melarikan diri dari berat baju besi mereka sendiri. Mereka adalah korban terakhir dari perlombaan senjata, yang menunjukkan bahwa kadang-kadang, menjadi tank yang sempurna adalah nasib yang fatal. 3.481 karakter. Jika Anda ingin menyaksikan bagaimana persaingan sumber daya dapat menghapus megafauna yang dilindungi sempurna, silakan like dan subscribe. Kita berada di era Pleistocene, di tengah pertukaran biota Amerika Raya, dan kini, Glyptodons menghadapi musuh yang tidak bisa mereka pukul dengan gada ekor mereka. Anda menyaksikan kedatangan herbivora placental dari Amerika Utara, bison, kuda, dan unta purba, semuanya cepat, tangkas, dan berevolusi di lingkungan yang sangat kompetitif. Ini memicu krisis pengecualian sumber daya. Glyptodons, seperti yang kita lihat, adalah pemakan rumput yang sangat terspesialisasi, mengandalkan rumput berserat tinggi. Mereka membutuhkan volume besar untuk mempertahankan massa tubuh dan perisai mereka yang besar. Namun,
mereka lambat dan tidak efisien dalam mencari makan dan berpindah tempat. Ketika bison dan kamelit yang baru tiba berbondong-bondong memasuki padang rumput Amerika Selatan, mereka langsung menjadi pesaing Glyptodons. Karnivora utara membawa gigi geraham yang lebih efisien dan sistem pencernaan yang lebih adaptif, yang memungkinkan mereka untuk mengolah rumput dengan lebih baik dan bergerak lebih cepat untuk mencari sumber daya. Anda menyaksikan kontras yang mencolok. Bison dan kuda bergerak gesit melintasi padang rumput, memakan yang terbaik. Glyptodons bergerak perlahan, terikat pada rumput di wilayah terdekat. Ketika sumber daya berkurang akibat tekanan iklim atau penggembalaan kompetitor, Glyptodons adalah yang pertama kelaparan. Armor mereka yang fantastis, yang menyelamatkan mereka dari predator, tidak menawarkan perlindungan apapun dari krisis kelaparan ini. Mereka tidak dapat beralih ke diet lain, mereka tidak dapat mengejar makanan yang langka. Di sisi lain, Anda melihat Dasypodidae. Armadillo modern tidak terpengaruh oleh persaingan herbivora ini. Mereka memegang ceruk makanan serangga, yang tidak menjadi rebutan oleh bison atau kuda. Bahkan, ketika herbivora baru ini datang, Dasypodidae mungkin menemukan makanan yang melimpah, larva dan serangga yang tertarik pada kotoran mamalia besar. Adaptasi Dasypodidae adalah penguasaan fleksibilitas ekologis. Mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang tersembunyi dan tidak populer. Anda menyadari bahwa Glyptodons tidak mati karena kegagalan perisai. Mereka mati karena kegagalan ekologis. Spesialisasi ekstrim pada pertahanan fisik dan diet monospesifik mereka menciptakan jebakan mematikan ketika lingkungan dan persaingan berubah. Pada akhirnya, Anda menyaksikan hilangnya benteng-benteng berjalan ini dari catatan fosil. Raksasa-raksasa yang telah mendominasi Amerika Selatan selama puluhan juta tahun, gagal dalam menghadapi persaingan yang kejam dan perubahan iklim. Mereka hanya menyisakan kerabat kecil mereka, Dasypodidae, yang terus maju, bukti bahwa kelangsungan hidup seringkali terletak pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, bukan hanya menahan serangan fisik. 3483 karakter. Jika Anda ingin memahami cetak biru untuk kelangsungan hidup sejati, silakan like dan subscribe. Kita akan melihat hasil akhir dari puluhan juta tahun evolusi armor, garis keturunan Dasypodidae yang kini tersebar luas. Anda menyaksikan armadillo 9 pita yang bergerak di lingkungan modern. Ia adalah perwujudan prinsip evolusioner yang sederhana, adaptabilitas mengalahkan spesialisasi ekstrim. Sepanjang sejarah Cingulata, Glyptodons memilih strategi hyper-specialization. Mereka membuat satu armor yang sangat kuat, satu ukuran yang sangat besar, dan satu jenis diet. Ini adalah resep untuk dominasi di masa-masa tenang, tetapi resep untuk kepunahan di masa-masa sulit. Sebaliknya, Anda melihat Dasypodidae memilih fleksibilitas di setiap tingkat evolusi. Perhatikan perisai mereka, perisai itu cukup kuat untuk menahan serangan, tetapi cukup fleksibel untuk memungkinkan mereka lari dan menggali. Perisai ini adalah baju besi yang memungkinkan strategi perilaku, bukan baju besi yang menggantikan strategi perilaku. Perhatikan adaptasi metabolisme mereka, mereka mempertahankan metabolisme yang rendah, yang merupakan kunci untuk bertahan hidup di periode sumber daya yang langka. Mereka tidak membutuhkan asupan makanan yang konstan yang diperlukan oleh Glyptodons raksasa. Perhatikan diet mereka, mereka adalah insektivora generalis, mampu memakan apapun yang mereka temukan di bawah tanah atau di permukaan, membuat mereka tahan terhadap perubahan vegetasi yang mematikan bagi sepupu mereka yang merumput. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan Dasypodidae untuk menjadi ahli terowongan, memungkinkan mereka untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi Glyptodons, melawan predator. Jika karnivora placental yang cerdas mendekat, Dasypodidae melarikan diri ke dalam liang, menggunakan bumi sebagai perlindungan tak tertembus. Glyptodon hanya bisa menunggu untuk dibalikkan. Melawan perubahan iklim, ketika periode kering melanda, Dasypodidae dapat mundur ke liang mereka, melindungi diri dari suhu ekstrim dan mencari makanan di bawah tanah. Glyptodons tidak memiliki tempat persembunyian. Melawan persaingan, Dasypodidae mencari makan di ceruk yang tidak ditempati oleh herbivora besar yang baru datang, menghindari krisis pengecualian sumber daya yang menghancurkan Glyptodons. Di akhir perjalanan ini,
Anda menyadari bahwa armor tulang adalah kisah tentang bagaimana pertahanan dapat menjadi aset dan beban. Glyptodons adalah manifestasi dari pertahanan yang berlebihan, yang akhirnya memenjarakan mereka. Dasipodidae adalah cetak biru untuk kelangsungan hidup karena mereka berhasil mengintegrasikan pertahanan fisik dengan adaptasi perilaku dan ekologis yang memungkinkan mereka untuk selalu berpindah, bersembunyi, dan pulih. Kelangsungan hidup Dasipodidae hingga hari ini adalah pengingat yang kuat. Dalam perlombaan evolusi jangka panjang, yang paling beradaptasi akan selalu mengalahkan yang paling terspesialisasi. 3488 karakter. Jika Anda penasaran mengapa armadillo 9 pita berhasil mencapai tempat Anda berada, silakan like dan subscribe. Kita akan fokus pada terobosan evolusioner dari spesies yang kini paling sukses dalam garis keturunan Cingulata. Anda mengamati armadillo 9 pita, Dasypus novemcinctus. Ia memiliki perisai yang merupakan kemenangan rekayasa modular. Nama, 9 pita, mengacu pada jumlah pita fleksibel yang menghubungkan perisai bahu dan panggulnya. Ini adalah fitur yang memungkinkan jangkauan geografis mereka yang luar biasa. Bayangkan tantangan melintasi habitat yang beragam, dari hutan tropis hingga gurun yang kering, hingga sabana yang dingin. Glyptodons, dengan perisai kaku mereka, tidak dapat menangani variasi medan atau perubahan suhu yang ekstrim. Fleksibilitas perisai Dasypus adalah kunci mobilitas. Anda melihat bagaimana pita-pita ini memungkinkan mereka untuk menavigasi vegetasi lebat, memanjat lereng yang curam, dan melakukan gerakan menggali yang kompleks. Tanpa fleksibilitas itu, mereka akan terikat pada medan datar, seperti sepupu raksasa mereka. Tetapi fleksibilitas ini juga penting untuk termoregulasi, pengaturan suhu tubuh. Armadillo, sebagai senatra, memiliki metabolisme yang relatif rendah dan kurang efisien dalam menghasilkan panas. Mereka rentan terhadap suhu dingin. Anda melihat bagaimana kemampuan Dasypus untuk menggali liang dalam, difasilitasi oleh perisai fleksibel mereka, memungkinkan mereka melarikan diri dari suhu permukaan yang ekstrim, baik panas yang membakar maupun dingin yang membekukan. Mereka menggunakan bumi sebagai selimut termal. Kemampuan untuk beradaptasi dengan gradien suhu ini memungkinkan Dasypus novemcinctus untuk menyebar jauh melintasi jembatan darat Panama, dan bahkan berlanjut ke Amerika Utara modern. Mereka mampu bertahan di Texas, Florida, dan semakin jauh ke utara, wilayah yang secara termal tidak dapat ditoleransi oleh kerabat mereka yang hanya mengandalkan armor di permukaan. Anda melihat bagaimana armor mereka bahkan mendukung perilaku pertahanan yang tiba-tiba dan unik. Meskipun mereka tidak bisa menggulung diri sepenuhnya, pita-pita fleksibel ini memungkinkan mereka untuk melompat secara vertikal hingga 1 meter ketika terkejut. Ini adalah pertahanan neuromuskular yang cepat, yang dirancang untuk membingungkan dan menghindari tabrakan, adaptasi sempurna terhadap ancaman baru di lingkungan baru. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa armor armadillo 9 pita bukanlah kebetulan, itu adalah titik puncak dari evolusi yang menghargai adaptasi di atas kekuatan. Spesies ini mewakili cetak biru Cingulata yang paling sukses, menggabungkan pertahanan fisik yang memadai dengan kelincahan ekologis, metabolisme rendah, dan kemampuan untuk menghilang ke dalam dunia tersembunyi. Mereka adalah warisan hidup Glyptodons, membuktikan bahwa armor tulang, ketika dikombinasikan dengan fleksibilitas, adalah kunci untuk bertahan hidup selama jutaan tahun. 3481 karakter. Jika Anda ingin menyaksikan pertahanan evolusioner yang paling elegan dan fungsional, silakan like dan subscribe. Kita akan berfokus pada salah satu Dasipodidae yang paling terspesialisasi, armadillo 3 pita, Tolipetes. Anda melihat armadillo 3 pita, yang berbeda dari kerabatnya yang menggali, karena ia lebih sering berada di permukaan. Karena lebih rentan terhadap predator di tanah terbuka, evolusi harus memberikan mekanisme pertahanan yang lebih canggih daripada sekadar menggali. Perhatikanlah adaptasi unik mereka. Anda menyaksikan bagaimana perisai bahu dan perisai panggul mereka, yang biasanya kaku, dipisahkan oleh 3 pita fleksibel. Ini bukan hanya masalah pita, ini adalah masalah desain keseluruhan tubuh. Tidak seperti armadillo penggali, perisai kepala dan ekor Tolipetes telah berevolusi menjadi penutup yang pas. Anda menyaksikan ancaman mendekat, dan dalam gerakan cepat,
Armadillo itu menarik kaki dan kepala mereka ke dalam. Perisai bahu dan perisai panggul bertemu, dan bagian kepala serta ekor berfungsi sebagai pasak yang menutup celah di antara kedua perisai utama. Hasilnya, bola yang hampir sempurna, benteng bergerak. Mekanisme ini membutuhkan sinkronisasi yang luar biasa antara tulang, osteodem, dan otot. Anda melihat bagaimana otot-otot khusus bekerja untuk mengunci perisai ke dalam posisi yang tertutup rapat. Ketika bola terbentuk, celah di antara perisai hampir tidak ada. Predator seperti rubah atau anjing purba tidak memiliki titik lemah untuk diserang. Ini adalah contoh unik dari Tolipetes dalam garis keturunan Cingulata. Sebagian besar armadillo lain lebih memilih melarikan diri ke dalam tanah. Tolipetes tidak harus menjadi penggali yang sangat baik, karena pertahanan mereka adalah respons instan dan total. Anda melihat bagaimana Glyptodons, dengan kebekuan arsitektur mereka, tidak pernah bisa mencapai pertahanan yang elegan ini. Perisai mereka terlalu besar, dan fusi tulang belakang mereka menghalangi kelenturan yang diperlukan untuk menggulung. Tolipetes mengajarkan Anda bahwa efisiensi pertahanan sejati tidak hanya terletak pada kekerasan armor, tetapi juga pada kemampuan armor itu untuk menutup semua titik lemah dengan segera. Menggulung diri menjadi bola memberikan perlindungan 360 derajat yang tak tertembus, pertahanan aktif yang memaksa pemangsa untuk menyerah. Keberhasilan Tolipetes adalah bukti bahwa evolusi dapat menemukan kembali strategi kuno. Rolling into a ball adalah perilaku umum pada Avertebrata, dan menyempurnakannya di dalam vertebrata, memberikan kelangsungan hidup yang andal dalam lingkungan yang kompetitif. 3481 karakter. Jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam armadillo ketika ia menggulung diri menjadi bola, silakan like dan subscribe. Kita akan melihat tantangan fisiologis yang dihadapi oleh armadillo 3 pita, Tolipetes, saat mereka melakukan pertahanan aktif yang sempurna. Anda menyaksikan armadillo 3 pita menggulung dirinya. Perisai bahu dan perisai panggul bertemu, kepala dan ekor menjadi penutup. Bola yang terbentuk sangat rapat, hampir kedap udara. Ini adalah pertahanan yang cerdas, tetapi ia menciptakan tantangan hidup mati di dalamnya, kebutuhan oksigen. Ketika armadillo menggulung diri, mereka mengurangi paparan permukaan tubuh yang diperlukan untuk pertukaran panas dan, yang terpenting, mereka membatasi sirkulasi udara. Mereka secara efektif menciptakan lingkungan anaerobik kecil di dalam cangkang mereka. Anda menyadari bahwa untuk bertahan dalam kondisi ini, menunggu predator pergi, yang mungkin memakan waktu beberapa menit yang menegangkan, armadillo harus memiliki adaptasi fisiologis yang luar biasa. Adaptasi pertama adalah metabolisme rendah. Sebagai senatra, armadillo sudah memiliki tingkat metabolisme basal yang lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan mamalia placental dengan ukuran yang sama. Ini berarti mereka membutuhkan lebih sedikit oksigen untuk bertahan hidup. Adaptasi kedua adalah pertahanan oleh penipuan. Anda menyaksikan bagaimana armadillo tidak hanya bersembunyi. Mereka harus tetap diam, mengurangi aktivitas otot dan laju pernapasan mereka seminimal mungkin. Mereka mempertahankan oksigen yang tersisa di dalam paru-paru mereka, menahan napas sambil mengandalkan cadangan anaerobik. Bayangkan ketegangan di dalam bola itu. Setiap menit adalah pertarungan melawan penumpukan karbon dioksida. Hanya mereka yang memiliki kapasitas paru-paru yang efisien dan toleransi tinggi terhadap kondisi kekurangan oksigen yang akan berhasil menunggu predator itu menyerah. Ini adalah perlombaan antara kesabaran predator dan kemampuan armadillo untuk bertahan dalam kondisi nyaris asfiksia. Pertahanan ini sangat berbeda dari Glyptodons. Glyptodons tidak pernah bisa menciptakan lingkungan kedap udara. Ukuran mereka yang masif membuat pertahanan bergulir menjadi tidak mungkin. Mereka harus mempertahankan pernapasan dan pertukaran panas yang aktif. Jika mereka diserang, mereka hanya bisa berdiri di sana, mengandalkan kekuatan kubah, bukan adaptasi fisiologis. Anda menyadari bahwa kemampuan Dasipodidae untuk mengatasi tantangan fisiologis ini, bertahan dalam situasi anaerobik singkat, adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pertahanan mereka. Perisai yang sempurna itu berfungsi karena fisiologi di dalamnya mendukung periode imobilitas yang ekstrim. Armadillo 3 pita mengajarkan kita bahwa evolusi pertahanan tidak berhenti pada tulang dan keratin. Ia merangkul biokimia, pernapasan,
dan toleransi tubuh untuk menciptakan strategi kelangsungan hidup total. Mereka adalah kapsul waktu evolusioner, berhasil melewati zaman yang menghancurkan raksasa, berkat kemampuan unik mereka untuk menarik napas dan menunggu dalam keheningan yang sempurna. 3488 karakter. Jika Anda ingin merasakan dinginnya zaman es, silakan like dan subscribe. Kita akan menyaksikan periode kuarter, babak terakhir bagi megafauna, termasuk Glyptodons. Anda merasakan udara yang bergetar karena dingin. Meskipun lapisan es tebal tidak mencapai Amerika Selatan, pendinginan global menyebabkan kekeringan dan perubahan dramatis. Hutan hujan yang menyediakan habitat stabil bagi banyak spesies Sinahtra menyusut, padang rumput terbuka meluas. Bagi Glyptodons, pendinginan kuarter adalah serangan metabolik. Anda menyaksikan Glyptodons berjuang melawan suhu. Ukuran tubuh mereka yang besar seharusnya membantu termoregulasi, mempertahankan panas, tetapi perisai tulang mereka, yang sangat padat dan avaskular, miskin pembuluh darah, adalah isolator yang buruk, terutama di bagian perut yang kurang terlindungi. Masalah terbesar adalah kebutuhan energi yang sangat besar. Untuk melawan dingin, Glyptodons membutuhkan lebih banyak makanan, tetapi siklus glasial menyebabkan fragmentasi habitat. Anda melihat sumber rumput yang spesifik yang mereka butuhkan kini tersebar dalam pulau-pulau yang terisolasi. Tirani inersia kembali berperan. Karena mereka lambat dan tidak dapat bermigrasi jauh dengan cepat, Glyptodons terjebak di habitat yang sumber daya makanannya semakin berkurang. Ukuran besar dan perisai berat, yang berfungsi sebagai perisai, kini bertindak sebagai mesin pendingin yang tidak efisien dan mematikan. Bandingkan sekali lagi dengan Dasypodidae. Anda melihat armadillo kecil bertahan dari suhu dingin kuarter dengan mengandalkan adaptasi yang unik, menggali. Mereka mampu menciptakan mikroklimat yang stabil di liang mereka. Di bawah tanah, suhu hampir konstan, melindungi mereka dari suhu beku permukaan. Selain itu, Anda melihat bahwa Dasypodidae berhasil karena spesialisasi mereka pada diet insektivora. Meskipun vegetasi permukaan menderita, populasi serangga di bawah tanah lebih stabil, memberikan sumber energi yang konsisten bagi Dasypus yang memiliki metabolisme rendah. Fragmentasi habitat yang menghancurkan Glyptodons tidak begitu memengaruhi Dasypodidae. Ukuran kecil mereka dan kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat memungkinkan mereka untuk pulih dan menyebar di antara fragmen-fragmen habitat yang tersisa. Anda menyaksikan akhir dari Glyptodons, bukan karena serangan predator tunggal, melainkan karena kombinasi tekanan yang tak tertahankan. Predator baru, persaingan sengit, dan stres metabolik dari pendinginan kuarter, semuanya berkumpul di akhir Pleistosen. Armor yang sempurna tidak dapat melindungi mereka dari ancaman kelaparan dan beku. Anda menyadari bahwa dalam drama evolusi, baju besi tulang telah menyelamatkan cingulata dari satu set predator, tetapi hanya fleksibilitas, ukuran kecil, dan adaptasi perilaku yang mampu menyelamatkan mereka dari siklus geologis dan iklim. Hanya Dasypodidae, pembawa bendera baju besi tulang yang lincah, yang tersisa untuk menyaksikan zaman modern. 3488 karakter. Jika Anda ingin mengetahui rahasia armadillo melawan hukum fisika, silakan like dan subscribe. Kita akan mengakhiri perjalanan ini dengan melihat keunggulan fisiologis Dasypodidae di masa kuarter. Anda melihat armadillo modern, Dasypus, berjuang dengan kenyataan sederhana, mereka adalah mamalia yang memakai baju besi tulang. Armor itu, meskipun pelindung, adalah perangkap panas dan penghalang pertukaran energi. Mereka harus mengatasi masalah ini dengan adaptasi metabolik. Adaptasi kunci mereka adalah suhu tubuh yang rendah dan bervariasi. Anda menyaksikan bahwa suhu inti armadillo secara alami lebih rendah dan lebih mudah berfluktuasi dibandingkan kebanyakan mamalia placental. Ini adalah adaptasi kuno yang umum pada Sinahtra, memungkinkan mereka untuk mengurangi pengeluaran energi saat beristirahat. Bayangkan di pagi hari yang dingin, armadillo bergerak lambat. Mereka tidak menghasilkan banyak panas metabolik. Jika mereka harus bergerak cepat, mereka segera menjadi panas, dan perisai mereka mencegah pendinginan yang efisien, itulah perangkap panas. Disinilah perilaku menggali menjadi penting. Anda melihat armadillo merespons suhu lingkungan dengan perilaku. Ketika terlalu panas,
mereka menggali lubang yang dangkal untuk mencapai tanah yang lebih dingin. Ketika terlalu dingin, mereka menggali liang yang dalam untuk mendapatkan kehangatan bumi. Armor fleksibel mereka adalah tiket mereka menuju mikroklimat ini. Bagi Glyptodons raksasa, adaptasi ini tidak pernah mungkin. Meskipun mereka besar, perisai mereka yang kaku membatasi kemampuan mereka untuk mencari perlindungan yang efisien. Massa tubuh mereka yang besar dan perisai mereka membutuhkan masukan energi yang sangat besar untuk mempertahankan suhu tubuh, terutama saat cuaca dingin. Mereka tidak dapat dengan mudah memanfaatkan liang yang stabil. Anda menyadari bahwa keunggulan Dasipodidae di era kuarter terletak pada kemampuan mereka untuk mematikan dan menyalakan efisiensi energi mereka. Mereka dapat memasuki periode torpor, hibernasi ringan, yang singkat, menurunkan suhu tubuh dan metabolisme mereka untuk bertahan hidup dari dingin atau kelaparan singkat. Glyptodons tidak mampu melakukan fleksibilitas metabolik ini. Strategi mereka adalah mempertahankan suhu tinggi dan aktivitas yang konstan, sebuah strategi yang rapuh di tengah perubahan iklim kuarter yang bergejolak. Pada akhirnya, baju besi tulang Glyptodon adalah beban termal dan energi yang tak terhindarkan. Sementara armadillo kecil berhasil mengintegrasikan perisai dengan fisiologi metabolisme rendah dan perilaku menggali, memungkinkan mereka untuk menyebar dari Amerika Selatan hingga Amerika Utara. Anda menyaksikan bahwa Dasipodidae bertahan hidup, bukan hanya dengan armor di punggung mereka, tetapi dengan kemampuan unik mereka untuk secara efisien mengelola apa yang ada di dalamnya. 3484 karakter. Jika Anda ingin menyaksikan bagaimana kedatangan spesies tunggal mengubah nasib seluruh megafauna, silakan like dan subscribe. Kita berada di periode kuarter akhir, sekitar 13.000 tahun yang lalu, akhir dari kisah Glyptodons. Anda melihat daratan Amerika yang telah mengalami tekanan iklim, fragmentasi habitat, dan persaingan ketat. Sekarang, ancaman terakhir tiba, manusia, Homo sapiens. Mereka adalah super predator yang tidak terikat oleh gigi taring atau cakar, melainkan oleh kecerdasan, teknologi, dan kerja sama kelompok. Glyptodons, meskipun perisai mereka tak tertembus oleh kebanyakan predator alami, sangat rentan terhadap pemburu manusia. Anda menyaksikan bagaimana manusia purba mengamati Glyptodon yang bergerak lambat. Strategi manusia sangat efisien, mereka tidak mencoba menghancurkan armor. Mereka menggunakan senjata proyektil, tombak, panah, untuk menyerang bagian kaki atau mata yang tidak terlindungi, atau mereka menggunakan kecerdasan untuk membalikkan raksasa itu. Inersia Glyptodon adalah kelemahan yang dieksploitasi dengan sempurna. Mereka tidak dapat melarikan diri dari pemburu yang gigih, dan perisai tulang mereka, meskipun berat, tidak tahan terhadap proyektil dan strategi kelompok. Selain itu, ukuran besar Glyptodon menjadikannya target bernilai tinggi, satu hasil buruan yang menyediakan banyak daging dan, yang ironis, perisai yang dapat digunakan manusia sebagai tempat berlindung. Anda melihat akhir dari Glyptodons. Dalam kurva waktu yang sangat singkat, spesies raksasa ini punah, menjadi korban akhir dari kombinasi stres iklim dan tekanan predasi yang tak tertahankan dari spesies baru ini. Namun, Anda melihat Dasipodidae, armadillo modern, berhasil hidup berdampingan. Armadillo kecil tidak menarik perhatian yang sama dari pemburu manusia. Mereka terlalu kecil untuk menjadi sumber makanan yang efisien, dan mereka terlalu sulit ditangkap. Anda melihat bagaimana Dasipodidae merespons kehadiran manusia. Mereka tidak melawan, mereka menghilang. Kemampuan mereka untuk menggali dan membangun sistem liang yang kompleks memungkinkan mereka untuk tetap berada di bawah radar, secara harfiah. Ketika Glyptodons punah di permukaan, Dasipodidae berkembang di bawahnya. Kedatangan manusia adalah ujian akhir bagi strategi pertahanan cingulata. Glyptodons gagal karena spesialisasi mereka yang kaku tidak menyisakan ruang untuk beradaptasi dengan predator yang dapat berpikir di luar batasan biologis. Dasipodidae, di sisi lain, berhasil karena fleksibilitas ekologis mereka. Perisai mereka, yang awalnya berevolusi untuk melawan Sparassodons, kini menjadi lapisan pertahanan yang cukup untuk memungkinkan mereka melarikan diri dari super predator baru ini. Kisah Glyptodons adalah peringatan tentang bahaya menjadi terlalu terspesialisasi.
Kisah Dasipodidae adalah bukti bahwa kelangsungan hidup sejati terletak pada kelincahan dan kemampuan untuk menghindari konfrontasi, bahkan di hadapan ancaman terbesar yang pernah dihadapi evolusi, kecerdasan. 3481 karakter. Jika Anda ingin menyaksikan momen terakhir bagi Glyptodons, silakan like dan subscribe. Kita berada di akhir Pleistocene, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Iklim memanas setelah zaman es terakhir, tetapi bagi megafauna, tekanan kini tidak datang dari dingin, melainkan dari kepadatan kompetisi dan super predator manusia. Anda menyaksikan populasi terakhir Dudicurus, Glyptodon yang dipersenjatai dengan gada ekor, dan Panoptus, Glyptodon yang memiliki kubah yang sangat besar, di dataran Pampas. Kondisi mereka mengerikan. Fluktuasi iklim telah mengurangi variasi rumput yang mereka butuhkan, dan persaingan dari bison dan herbivora placental lainnya telah menekan sumber makanan yang tersisa. Anda melihat betapa lambatnya tingkat reproduksi mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melahirkan satu anak, dan anak-anak itu membutuhkan waktu lama untuk mencapai kedewasaan. Inilah momen keruntuhan populasi terakhir. Anda menyaksikan manusia purba memburu raksasa-raksasa ini. Glyptodons, yang dulunya kebal, kini menjadi sumber protein yang mudah dieksploitasi oleh kelompok pemburu yang terorganisir. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Glyptodons dibunuh, dan perisai mereka yang berat digunakan sebagai tempat berlindung. Perisai yang sempurna, yang berevolusi untuk pertahanan, kini menyediakan sumber daya ganda, daging dan tempat tinggal. Anda melihat bahwa kepunahan Dudicurus dan Panoptus adalah proses yang cepat. Kombinasi stres ekologis yang disebabkan oleh perubahan iklim dan predasi manusia yang intensif menghapus mereka dari muka bumi. Mereka adalah spesialis yang tidak dapat kembali ke ukuran yang lebih kecil, tidak dapat beralih diet, dan tidak dapat melarikan diri dari ancaman baru. Pada saat yang sama, Anda melihat Dasipodidae, armadillo kecil terus bergerak. Mereka tidak menjadi target pemburu manusia, dan mereka masih menguasai ceruk insektivora bawah tanah. Anda melihat bagaimana mereka berkembang biak dengan cepat dan menyebar, melanjutkan garis keturunan baju besi tulang. Kepunahan Glyptodons mengajarkan kita pelajaran keras tentang evolusi. Mereka adalah lambang spesialisasi pertahanan yang ekstrim. Perisai mereka adalah mahakarya, tetapi mahakarya yang fatal. Mereka tidak bisa meninggalkan perisai mereka untuk lari, bersembunyi, atau bermigrasi. Ketika Anda melihat armadillo modern di padang rumput atau di tepi hutan, Anda tidak hanya melihat mamalia kecil berarmor. Anda menyaksikan sisa-sisa terakhir dari sebuah eksperimen megafauna yang gagal. Anda melihat garis keturunan yang berhasil karena mereka memilih pertahanan yang fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk selalu beradaptasi dengan kenyataan yang paling mendasar. Dalam evolusi, perubahan adalah satu-satunya konstanta. 3488 karakter. Jika Anda ingin melihat warisan evolusioner armor tulang di dunia modern, silakan like dan subscribe. Kita akan mengamati Dasipodidae, armadillo modern, bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai pahlawan ekologis. Anda melihat armadillo 9 pita menggali di padang rumput. Lubang yang mereka buat tampak sederhana, tetapi ini adalah operasi rekayasa. Perisai yang berevolusi untuk pertahanan kini mendukung peran ekologis yang vital. Mereka adalah insinyur ekosistem. Setiap liang dan setiap goresan yang dilakukan armadillo dengan cakarnya mengubah tanah. Anda menyaksikan bagaimana aktivitas penggalian ini berfungsi sebagai aerator tanah yang alami. Mereka membalikkan tanah, meningkatkan sirkulasi udara dan infiltrasi air. Di daerah kering, liang mereka membantu mempertahankan kelembapan yang penting untuk flora dan fauna lainnya. Selain itu, Anda melihat liang-liang yang ditinggalkan armadillo menjadi tempat berlindung kritis bagi spesies lain. Ular, kadal, dan mamalia kecil lainnya menggunakan terowongan yang dibangun Dasipodidae sebagai tempat perlindungan dari predator dan suhu ekstrim. Armadillo tidak hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka menyediakan layanan penyelamatan ekologis bagi komunitas mereka. Peran mereka sebagai insektivora juga sangat penting. Anda melihat armadillo mencari makan, mengendalikan populasi serangga dan larva di bawah tanah. Mereka menjaga kesehatan tanah dan vegetasi, mengisi ceruk yang tidak dapat diakses oleh pemangsa di permukaan.
Kontras dengan Glyptodons tidak bisa lebih tajam. Glyptodons adalah spesialis diet rumput yang hanya mengambil dari ekosistem. Mereka adalah raksasa yang tidak dapat menyediakan fleksibilitas atau dukungan struktural bagi komunitas lain. Ketika mereka punah, mereka meninggalkan lubang besar dalam ekosistem megafauna herbivora, tetapi Dasypodidae terus berfungsi sebagai benih ekologis, penyebar kehidupan di tingkat akar. Anda menyadari bahwa keberhasilan evolusioner Dasypodidae adalah kemenangan fungsionalitas atas ukuran. Armor yang fleksibel dan kekuatan menggali yang mereka pertahankan memungkinkan mereka menjadi generalis yang dapat bertahan di berbagai kondisi, dari hutan ke padang rumput. Warisan baju besi tulang Glyptodons hanyalah fosil yang mengesankan. Warisan Dasypodidae adalah ekosistem yang berfungsi. Mereka adalah kisah sukses sejati dari Cingulata, mamalia yang berevolusi di bawah tekanan predator terberat, tetapi bertahan hingga hari ini dengan menguasai dunia di bawah permukaan, menjadi arsitek ekosistem melalui cakar dan perisai mereka. 3481 karakter. Jika Anda ingin menyaksikan invasi biologis yang damai di zaman kita sendiri, silakan like dan subscribe. Kita akan mengamati Dasypodidae yang paling sukses, Armadillo 9 pita, dalam ekspansi terbarunya di era Anthropocene. Anda melihat Dasypus novemcinctus tidak lagi di hutan purba, tetapi di tepi kota-kota modern di Amerika Serikat bagian selatan dan timur. Ini adalah penaklukan benua kedua, sebuah ekspansi geografis yang spektakuler dalam 150 tahun terakhir. Mengapa Armadillo 9 pita begitu berhasil di mana nenek moyang megafauna mereka gagal? Jawabannya adalah sinergi sempurna antara adaptasi purba dan peluang modern. Anda melihat bagaimana perisai fleksibel mereka memungkinkan mereka menahan tabrakan kecil dan menggali liang pertahanan. Ini adalah pertahanan yang cukup terhadap predator modern seperti anjing hutan dan rakun. Kunci unik Dasypus adalah kemampuan reproduksi mereka yang luar biasa, polyembrioni obligat. Anda menyaksikan setiap kelahiran menghasilkan 4 anak kembar identik. Kemampuan untuk dengan cepat melipat gandakan populasi ini memungkinkan mereka untuk menyebar dengan cepat ke wilayah baru. Namun, yang terpenting adalah kemampuan mereka untuk memanfaatkan perubahan yang dibawa oleh manusia. Pemanasan global, meskipun perlahan, telah melunakkan batas utara jangkauan mereka, yang secara historis dibatasi oleh toleransi suhu rendah mereka. Anda melihat bagaimana mereka perlahan-lahan mendorong perbatasan mereka ke utara, mengikuti garis isoterma yang bergeser. Selain itu, mereka adalah generalis ekologis. Armadillo tidak hanya makan serangga, mereka adalah pemakan oportunistik. Anda melihat mereka mengais di halaman belakang rumah, di pinggir jalan, dan di ladang pertanian. Mereka mampu memanfaatkan sumber makanan yang tercipta dari aktivitas manusia, sebuah kemampuan adaptasi yang sangat kontras dengan spesialisasi diet ketat Glyptodons purba. Armadillo 9 pita juga mahir dalam menghindari manusia secara tidak sengaja. Anda melihat perilaku unik melompat vertikal mereka, yang dulunya mungkin untuk menghindari paru burung teror, kini seringkali menyebabkan mereka melompat ke bawah ban kendaraan, karena mereka terkejut oleh kebisingan lalu lintas. Meskipun ini adalah bahaya baru, kemampuan mereka untuk bereproduksi dengan cepat memungkinkan populasi mereka untuk pulih dan terus menyebar. Anda menyadari bahwa Armadillo adalah warisan yang hidup dari periode evolusi yang penuh tekanan. Mereka membawa baju besi tulang, tetapi mereka bertahan bukan karena armor itu sempurna, melainkan karena armor itu ringan, fleksibel, dan terintegrasi dengan gaya hidup yang memungkinkan mereka untuk selalu memanfaatkan lingkungan, baik di bawah tanah purba maupun di lanskap yang didominasi manusia. Kisah Dasypus novemcinctus adalah kemenangan bagi kelincahan, kerendahan hati, dan kemampuan untuk beradaptasi. 3481 karakter. Jika Anda ingin membaca kisah jutaan tahun yang terukir di tulang, silakan like dan subscribe. Kita akan mengakhiri kisah Cingulata dengan melihat warisan geologis mereka, fosil-fosil perisai Senahtra. Anda berdiri di depan koleksi osteodem fosil, sisa-sisa bisu dari Glyptodons dan leluhur Dasypodidae. Ini bukan sekadar tulang, ini adalah memori geologis yang mengukir tekanan hidup. Setiap lempeng, setiap pola pada perisai Glyptodon, menceritakan kisah tentang perlombaan senjata.
Anda melihat lempeng-lempeng yang masif, menyatu sempurna. Fosil ini mencerminkan kebutuhan yang mutlak akan kekebalan, didorong oleh ancaman Sparassodons yang menghancurkan dan burung teror yang mematikan. Pola di permukaan osteodem menunjukkan perlekatan keratin yang tebal, sebuah bantalan kejut yang berevolusi untuk melindungi tulang di bawahnya dari pukulan dan benturan. Anda menyadari bahwa Glyptodon tidak meninggalkan banyak bukti perilaku selain ukuran mereka. Fosil mereka adalah monumen kekakuan, melambangkan sebuah strategi evolusioner yang berani tetapi terbatas. Kubah tulang itu adalah satu-satunya jawaban mereka terhadap dunia yang penuh ancaman. Namun, di samping lempeng raksasa itu, Anda melihat Osteodem Dasypodidae yang lebih kecil dan lebih terpisah. Osteodem ini tidak hanya berbicara tentang pertahanan, mereka berbicara tentang gerakan dan fungsi ganda. Anda melihat bentuk osteodem yang lebih sederhana, tetapi diatur dalam pita. Fosil-fosil ini adalah cetak biru untuk fleksibilitas. Mereka mencerminkan perlunya Dasypodidae untuk menekuk, melenturkan, dan yang paling penting, menggali. Studi fosil Dasypodidae menunjukkan perkembangan yang konstan pada kaki depan dan bahu, sebuah komitmen yang diukir dalam tulang mereka, kemampuan melarikan diri ke dalam tanah. Fosil-fosil ini juga mengungkapkan kerentanan yang harus diatasi. Anda melihat bekas gigitan pada Glyptodons yang menunjukkan bagaimana karnivora placental yang cerdas belajar untuk menyerang di sepanjang garis jahitan perisai, atau mencoba membalikkan kubah yang berat. Fosil Dasypodidae, meskipun lebih jarang, menunjukkan kelangsungan hidup. Mereka melintasi batas kuarter yang memusnahkan sepupu raksasa mereka. Anda menyadari bahwa fosil perisai ini adalah catatan abadi dari dua filosofi evolusi. Glyptodons percaya pada pertahanan total, mengukir kebekuan mereka di batu. Mereka adalah akhir yang indah dari sebuah cerita. Dasypodidae, yang kini menjadi armadillo modern, mengukir fleksibilitas. Mereka adalah kelanjutan cerita. Fosil mereka adalah janji bahwa adaptasi dan kemampuan untuk berubah akan selalu menjadi strategi terbaik untuk bertahan hidup di bumi yang geologis dan ekologis selalu berubah. 3488 karakter. Silakan like dan subscribe untuk babak terakhir kita. Setelah melintasi puluhan juta tahun, kita kembali ke masa kini, di mana Dasypodidae membawa warisan armor tulang yang luar biasa ini. Anda telah menyaksikan armor tulang armadillo berevolusi di bawah tekanan Sparassodons, burung teror, karnivora placental, dan fluktuasi iklim kuarter. Kisah ini adalah tentang bagaimana sebuah pertahanan dasar di kulit berubah menjadi kunci untuk bertahan hidup global. Warisan tulang ini terbagi menjadi dua cerita. Cerita Glyptodons adalah kisah tentang kekalahan yang megah. Mereka memilih ukuran, kekakuan, dan spesialisasi mutlak. Untuk sementara, mereka tak terkalahkan, tetapi mereka akhirnya terperangkap oleh armor mereka sendiri, tidak mampu beradaptasi dengan persaingan ekologis dan perubahan iklim yang radikal. Glyptodons mengajarkan kita bahwa dominasi evolusioner yang kaku tidak pernah abadi. Cerita Dasypodidae adalah kisah tentang kemenangan yang sederhana namun fleksibel. Anda melihat bagaimana mereka mempertahankan fleksibilitas perisai berengsel, kemampuan untuk menggali, metabolisme rendah, dan diet generalis. Armor mereka tidak pernah ditujukan untuk pertarungan frontal, tetapi untuk memfasilitasi pelarian dan adaptasi. Saat Anda melihat armadillo modern, Anda melihat mahakarya evolusi yang berhasil. Mereka membawa perisai yang merupakan kompromi sempurna antara perlindungan dan mobilitas. Mereka adalah ahli rekayasa tanah, memodifikasi lingkungan untuk keuntungan mereka sendiri dan untuk termoregulasi. Mereka berhasil melintasi kepunahan megafauna Pleistocene dan terus berkembang hingga ke zaman modern, bahkan di hadapan super predator manusia. Kemampuan mereka untuk menyebar ke Amerika Utara membuktikan bahwa di antara semua spesies Cingulata purba, Dasypodidae memiliki cetak biru kelangsungan hidup yang paling serbaguna. Masa depan armor tulang kini terletak pada Dasypodidae. Meskipun tantangan modern seperti hilangnya habitat dan lalu lintas jalan raya mengancam mereka, mereka memiliki fondasi evolusioner yang kuat. Mereka adalah kelompok yang cepat beradaptasi, bereproduksi dengan cepat, dan mampu memanfaatkan lingkungan yang berubah. Anda menyadari bahwa evolusi armor armadillo bukanlah tentang menciptakan benteng yang tidak dapat ditembus.
Ini tentang menciptakan alat yang memungkinkan sebuah spesies untuk bertahan hidup, bersembunyi, dan bertahan di tengah-tengah badai geologis dan predator. Kelangsungan hidup armadillo adalah pengingat bahwa dalam perlombaan jangka panjang, efisiensi ekologis dan fleksibilitas adaptasi selalu lebih berharga daripada kekuatan yang keras dan kaku. 3481 karakter.